Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang pembunuhan berantai lagi nih teman-teman. Kali ini, kasusnya tak kalah mengerikan dari kasus part 1, di mana seseorang tega membunuh orang lain menggunakan martil, bahkan hingga kepalanya hancur. Dan ada juga yang tega menjadi pembunuh bayaran karena ditagih hutang. Benar-benar manusia itu sulit ditebak ya teman-teman. Saat dia butuh, dia akan terlihat sangat baik. Tapi saat tersinggung sedikit saja, nyawa pun bisa jadi taruhannya. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Rio Martil. Antonius Rio Alex Bulo atau yang lebih dikenal dengan Rio Martil karena perbuatan bejatnya. Orang ini sungguh-sungguh keji nih teman-teman. Kalau kalian mendengar kisahnya, pasti bikin geleng-geleng kepala. Rio adalah seorang pria kelahiran Sleman 2 Mei 1975. Namanya menjadi dikenal dengan sebutan Rio Martil setelah kasus pembunuhan berantai yang dilakukannya terungkap. Ia telah membunuh 4 orang menggunakan martil sebagai senjatanya. Dengan tega, ia memukulkan martil pada kepala korban hingga hancur. Tidak sampai di situ saja. Setelah ia masuk ke dalam penjara, bukannya bertobat, ia malah mengulangi lagi perbuatannya pada seorang narapidana kasus korupsi yang telah mengajarkannya untuk membaca Al-Quran. Benar-benar biadab memang kelakuannya. Awal mula semua terungkap adalah saat Rio melakukan pembunuhan pada korban keempatnya. Korban keempat Rio adalah JJ Suraji. JJ adalah seorang pengacara yang juga berbisnis rental mobil. Pada tanggal 12 Januari 2001, Rio menyewa mobil dari tempat JJ untuk berkeliling Banyumas, Jawa Tengah. Namun, JJ memang tidak biasa menyewakan mobil begitu saja. Ia pun berinisiatif untuk menyupiri Rio selama Rio menyewa mobil. Sambil menyupiri Rio, JJ dan Rio pun berbincang mengenai bisnis. Rio menawarkan berbisnis perumahan pada JJ dan meminta JJ untuk menunjukkan lokasi-lokasi strategis untuk membuat perumahan di daerah Banyumas. Obrolan mereka pun berlanjut di sebuah hotel. Rio dan JJ mengobrol di sebuah kamar hotel yang telah disewa Rio. Sedang asik berbincang, tiba-tiba saja Rio menghantam kepala JJ menggunakan 2 martil yang dipegangnya berulang-ulang kali. JJ pun tewas seketika dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepalanya sudah tidak berbentuk lagi. Kamar hotel pun dipenuhi darah JJ yang menyebar di ruangan kamar. Mendengar sesuatu yang tidak beres. Saat itu, petugas hotel sempat mengetuk kamar dan memanggil-manggil JJ. Namun, saat itu Rio menyaut dan mengatakan kalau mereka masih mengobrol. Setelah Rio membersihkan diri, Rio pun mengambil barang-barang berharga JJ, termasuk kunci mobil yang disewa Rio. Rio pun keluar hotel dengan tenang. Petugas hotel yang sudah mengenal JJ merasa aneh Rio keluar tanpa JJ. Apalagi Rio terlihat menuju tempat parkir dan akan membawa mobil JJ. Ternyata petugas hotel tersebut sudah cukup baik mengenal JJ dan JJ tidak biasa menyerahkan mobil sewaannya begitu saja pada orang baru yang menyewanya. Petugas hotel pun menanyai keberadaan JJ pada Rio. Namun dengan tenangnya Rio hanya menjawab JJ ada di kolam renang. Petugas hotel pun merasa kaget karena di hotel tersebut tidak ada kolam renang. Petugas hotel yang mulai curiga langsung memanggil-manggil Rio dengan mengundang perhatian di sekitar. Rio yang terlihat tergesa-gesa pun dikira pencuri saat itu. Ia pun diringkus oleh satpam dan dipukuli oleh warga karena pada awalnya dikira sebagai pencuri. Wajah Rio pun babak belur. Petugas hotel segera mencari keberadaan JJ di kamar. Dan kemudian mereka pun melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Saat itu, petugas hotel pun langsung memanggil polisi. Akhirnya, Rio pun dibawa ke kantor polisi. Polisi pun menyelidiki kasus Rio ini. Dari hasil penyelidikan, diketahui ternyata JJ bukanlah korban pertama. Dalam rentang September sampai November 2000, Rio setidaknya telah membunuh 3 orang dengan cara yang sama dan motif yang sama. Hal ini dilakukan di kota-kota berbeda dan Rio sendiri pun selalu berpindah-pindah kota. Karena itulah,
penyelidikan kasus pembunuhan yang dilakukan Rio sebelumnya sulit untuk terungkap. Pembunuhan pertamanya dilakukan di Bandung, kedua di Semarang, dan ketiga di Surabaya. Modusnya semua sama, Rio akan menginap di hotel dan kemudian menyewa mobil. Kemudian, Rio akan membunuh sopir-sopirnya dengan martil dan mencuri mobil-mobil sewaannya. Maka dari itu, Rio pun dikenal dengan nama Rio Martil karena ia selalu membunuh korbannya menggunakan martil. Lantas, mengapa Rio bisa berbuat sangat kejam seperti ini ya teman-teman? Diketahui, sejak kecil Rio memang sudah dikenal nakal. Beranjak remaja, ia pun bertengkar dengan ayahnya dan kabur dari rumah. Setelah kabur, Rio pun mulai bergaul dengan preman-preman jalanan. Dia mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan sedari kecil, seperti pemalsuan dokumen, pencurian, hingga penggunaan narkoba. Bahkan, Rio sempat dipenjara selama 1 tahun karena kasus pencurian. Pada tahun 1994, Rio pun sempat menikah dengan seorang wanita, dan dari wanita tersebut dia dikaruniai 3 orang anak. Di keluarganya, Rio dikenal baik dan sopan. Bahkan, Rio sangat menyayangi anak-anaknya. Ia akan berusaha dengan keras untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Keluarganya tidak ada yang mengetahui apa pekerjaan Rio sebenarnya. Rio mengaku pada istrinya kalau dirinya berdagang. Sangat disayangkan banget ya teman-teman, harusnya setelah menikah dan dikaruniai anak, setidaknya Rio mencari pekerjaan yang benar untuk menghidupi anak dan istrinya. Keluarga istrinya pun diketahui sangat menyayangi Rio, karena Rio selalu bersikap baik pada keluarganya. Pada tanggal 14 Mei 2001, akhirnya Rio pun divonis dengan hukuman mati. Sambil menunggu eksekusi mati, Rio pun dipindahkan ke Nusa Kambangan. Para napi yang mengetahui kasus Rio pun tidak berani berurusan dengan Rio di lapas. Rio pun mulai diajari bertobat oleh seorang napi korupsi. Awalnya, semua berjalan lancar. Rio mulai suka berdoa dan membaca Al-Quran dengan bimbingan napi tersebut. Namun, pada suatu hari, lapas digegerkan dengan penemuan mayat di dalam kamar mandi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Rio pun langsung dijadikan tersangka atas kasus tersebut. Walaupun sempat mengelak, Rio pada akhirnya mengakui perbuatannya tersebut. Ia mengaku telah membunuh napi tersebut karena merasa tersinggung. Aduh, emang bikin geleng-geleng kepala banget ya Rio ini teman-teman. Bukannya berterima kasih pada napi yang telah mengajari dia untuk menjadi lebih baik, dia malah dengan teganya membunuh napi tersebut tanpa ada rasa belas kasihan. Akhirnya, pada tanggal 8 Agustus 2008, Rio pun dieksekusi mati. 2. Astini. Astini adalah seorang wanita kelahiran 22 September 1955. Selama hidupnya, dia mempunyai masalah ekonomi. Dia harus membesarkan ketiga anaknya, sementara suaminya hanya bekerja serabutan. Karena itulah, dia harus meminjam uang pada tetangga-tetangganya. Namun, amat disayangkan ketika tetangganya menagih, Astini selalu marah dan tersinggung. Dari masalah hutang piutang itulah muncul petaka bagi tetangga Astini. Astini dengan tega membunuh dan memutilasi tetangganya yang menagih hutang padanya. Total, ada 3 tetangga yang telah ia bunuh. Mereka adalah Puji Astuti, Rahayu, dan Sri Astutik. Kasus ini terungkap karena pada awalnya, pada tanggal 6 Februari 1996, saat itu warga Kampung Malang digegerkan dengan penemuan potongan kepala manusia di dalam plastik di Sungai Wonorejo. Saat itu, seorang pria yang bernama Agus, yang telah kehilangan kakaknya sejak tanggal 4 Februari 1996, segera datang ke rumah sakit untuk mengecek penemuan kepala tersebut. Dan dari sanalah Agus menyebutkan potongan kepala tersebut adalah milik kakaknya Puji Astuti. Polisi pun segera melakukan penyelidikan atas kasus penemuan kepala tersebut. Salah seorang saksi mengaku pada tanggal 4 Februari melihat Puji terakhir kali saat di rumah Astini. Mendapat informasi tersebut, polisi pun segera melakukan pemeriksaan pada Astini. Pada awalnya, Astini pun mengelak. Namun, setelah polisi memberikan bukti-bukti, akhirnya Astini pun mengaku telah membunuh Puji. Pada tanggal 4 itu, Puji datang ke rumah Astini untuk menagih uang sebesar Rp20.000. Pada tahun 96, Rp20.000 itu merupakan uang yang besar ya teman-teman. Namun, saat ditagih, Astini mengatakan belum memiliki uang. Puji yang sudah bosan mendengar alasan-alasan Astini. Akhirnya, Puji pun berkata kasar karena kesal. Tapi, Astini tidak terima dengan perkataan Puji. Dia pun langsung marah dan memukul Puji dengan besi di bagian kepala.
Puji pun langsung tewas seketika dihantam berkali-kali. Setelah itu, Astini pun segera membawa Puji ke dapur rumahnya dan memutilasi Puji menjadi 10 bagian. Kemudian, Astini pun membuang potongan-potongan tubuh Puji di Sungai Wonorejo dengan menyebar. Saat dilakukan penyelidikan pun terungkap bahwa Astini telah membunuh 2 korban lainnya. Pembunuhan pertamanya dilakukan pada Sri Astutik sekitar Agustus 1992. Dan pembunuhan keduanya dilakukan pada Rahayu pada tanggal 1 November 1993. Namun, pada saat itu pembunuhan pada keduanya tidak terungkap, dan jasadnya pun tidak ditemukan, karena Astini telah memutilasi sebelum membuangnya. Polisi hanya menerima laporan kehilangan dari keluarga Sri Astutik dan Rahayu. Motif pembunuhan pada Sri dan Rahayu pun sama. Astini merasa teringgung saat ditagih hutang. Sepertinya Astini ini memang sudah gelap mata karena kemiskinan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Astini pun divonis dengan hukuman mati pada tanggal 17 Oktober 1996. Ia telah mencoba beberapa kali banding tapi tetap ditolak. Ia pun ditahan di lapas wanita Sukun ke Rutan Medaeng sambil menunggu proses eksekusi mati. Astini pun dijadwalkan akan dieksekusi mati pada tanggal 20 Maret 2005. Sebelum dieksekusi mati, ia meminta uang, makanan, dan ingin bertemu dengan keluarganya. Saat bertemu dengan anak-anaknya, Astini pun memberikan uang sebesar 300.000 yang ia terima pada anaknya. Sebetulnya, Astini sangat mencemaskan kehidupan anak-anaknya. Banyak yang mencemooh karena di akhir hidupnya, dia masih saja memikirkan uang dengan meminta uang sebagai permintaan terakhirnya. Tapi, aku pikir dia meminta uang karena ingin memberikan uang pada anaknya untuk terakhir kalinya. Di bagian ini, aku agak sedikit bersimpati sih teman-teman pada Astini ini. Walaupun sangat emosi juga atas apa yang dia lakukan, tapi dia tetap seorang ibu yang berusaha untuk menghidupi anak-anaknya. Untuk itu, pelajaran yang bisa kita ambil, sebisa mungkin jangan meminjam uang apabila kita tidak memiliki kepastian apakah kita bisa membayar atau tidak. Dan apabila terpaksa harus meminjam, kita juga mesti tahu diri untuk berkomitmen mengembalikan uang tersebut sesuai yang dijanjikan. Karena hutang akan kita bawa sampai kita mati ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman kisah pembunuhan berantai yang pernah menggemparkan Indonesia. Semoga kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang seperti Rio dan Astini ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.